Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast organisasi Pondok Pesantren Darut Tauhid Boarding School Batam. Perkenalkan, saya Wildan Maulana dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Organisasi. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang tentang seputar Hari Pancasila bersama Ustazah Sela Zihan Harahap, yakni selaku guru PPKN di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Check it out. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Zah? Alhamdulillah sehat. Wildan gimana, sehat? Alhamdulillah Zah. Alhamdulillah. Apa kesibukannya Zah belakangan ini? Kesibukan Ustazah belakangan ini, Ustazah lagi sibuk mempersiapkan ujian PAS ya. Untuk kalian mau ujian ini. Iya. Oh iya Zah. Kan hari ini hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni ya Zah. Iya, hari ini tepatnya hari lahirnya Pancasila. Menurut Ustazah, apa itu Pancasila Zah? Nah, Pancasila itu Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar atau prinsip. Jadi kelima dasar ini atau kelima prinsip ini merupakan rumusan atau pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah Pancasila. Nah Ustazah, Ya. kan tadi kata Ustazah Pancasila itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah menurut Ustazah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda atau pemuda Zah? Nah, yang dikatakan pemuda itu kan adalah orang-orang yang berusia belasan hingga 20-an awal kan. Nah, di usia-usia sekitaran seperti itu menurut Ustazah adalah usia yang sudah paham betul apa itu Pancasila. Karena Pancasila ini sudah sering kita pelajarin di sekolah dan juga Pancasila sudah sering kita bacakan pada saat upacara bendera setiap hari Senin. Nah, tapi kalau ditanya apakah sudah diimplementasikan gitu kan? Apakah Pancasila itu sudah dijadikan nilai utama bagi generasi muda? Menurut Ustazah itu belum ya. Belum dianggap serius, belum terlalu serius diimplementasikan. Nah, gitu. Oh gitu Zah. Iya. Kalau dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan kemajuan teknologi informasi yang tidak terbendung, bagaimana cara generasi muda memaknai Pancasila Zah? Dengan cara menanamkan pemahaman Pancasila dan pendidikan karakter bela negara itu membentuk karakter generasi muda. Generasi muda yang di sini dimaksud adalah terkhususnya pelajar, karena pelajar itu rentan terpengaruh paham yang mencederai Pancasila. Nah, misalnya contohnya nih, karena kita zamannya sudah canggih ya kan, munculnya yang namanya media sosial. Kalau kita tidak ada penguatan tentang Pancasila, tidak ada nilai-nilai atau tidak mengimplementasikan Pancasila, kita akan terpengaruh. Dalam menggunakan media sosial itu kita akan melakukan penipuan. Nah, itu kan merusak yang namanya Pancasila. Tidak ada penguatan di situ kan. Terus juga kita akan apa lagi ya? Masih banyak contohnya, pasti banyak contoh dampak buruknya. Nah, itulah tugas saya sebagai guru PPKN, bagaimana caranya saya menanamkan nilai-nilai karakter di peserta didik saya. Dan juga bagaimana caranya saya menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan mereka sebagai generasi penerus bangsa gitu kan. Agar kita sebagai generasi penerus bangsa itu tidak terikut-ikut oleh bangsa lain gitu. Nah, itulah yang harus saya tanamkan sebagai guru PPKN. Begitu Wildan. Oh, Masya Allah ya Zah. Berarti betapa pentingnya Pancasila di kalangan anak muda. Iya, sangat penting ya Pancasila itu di kalangan anak muda. Pancasila itu sangat berperan penting mempengaruhi karakter kita ya Wildan. Oh iya Zah. Makanya harus benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Ustazah, gimana tanggung jawab pemuda terhadap masa depan Pancasila Zah? Ya. Nah, tanggung jawab para pemuda untuk masa depan bangsa yaitu adalah pertama-tama
pemuda ini harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dulu, pribadinya dulu harus diperbaiki gitu kan. Nah, setelah pribadinya sudah diperbaiki, karakternya sudah baik, nah barulah bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sangat baik gitu kan. Nah, Ustazah, kalau berbicara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menurut Ustazah, bagaimana cara generasi muda mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Zah? Nah, banyak ya cara kita menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama kita bisa bermusyawarah bersama, terus kita juga ada rasa tenggang rasa terhadap sesama, terus yang ketiga kita mewujudkan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus ada lagi mewujudkan kehidupan beriman dan bertakwa. Itu merupakan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagian contohnya dan masih banyak lagi. Masya Allah, Ustazah. Menarik berbincang dengan Ustazah. Iya, Pada alhamdulillah. podcast kali ini saya mendapat banyak ilmu dan juga ilmu-ilmu seputar tentang Pancasila, Zah. Eh, Sebelum ditutup, ada nggak yang pesan yang ingin Ustazah sampaikan kepada saya dan kepada penonton, Zah? Nah, pesan Ustazah buat kamu dan untuk penonton ya, karena hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Nah, sebaiknya kalian implementasikanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu membentuk karakter kalian untuk jadi lebih baik bagi nusa dan bangsa. Itu aja pesan dari Ustazah. Alhamdulillah, Zah, terima kasih atas pesan yang sudah Ustazah sampaikan kepada saya dan kepada penonton. Baiklah, sampai di sini acara bincang-bincang kita seputar Hari Pancasila. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bersama kami, organisasi Pondok Pesantren Darut Tauhid Boarding School Batam. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Wildan Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.